Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan Izan Nadi Mahfazi akan menjelaskan tentang IP security. Eh, yang pertama itu IP security menurut pengertian. Ya. Di sini menurut pengertiannya ya sebuah singkatan dari IP security yang biasa disebut sebuah protokol yang digunakan untuk mengamankan transmisi datagram dalam sebuah internet network berbasis TCP/IP. Dan IP security itu diimplementasikan pada lapisan transport dalam OSI reference model untuk melindungi protokol yang lebih tinggi dengan menggunakan beberapa kebijakan keamanan yang dapat dikonfigurasi untuk memenuhi kebutuhan keamanan penggunaan ataupun jaringan. Ya, yang kedua, IP security itu ada di mana? Nah, IP security itu umumnya diletakkan di sebuah lapisan tambahan di dalam stack protokol TCP/IP dan diatur oleh setiap kebijakan keamanan yang diinstalasikan dalam setiap mesin komputer dan dengan sebuah skema enkripsi yang dapat dinegosiasikan antara pengirim dan penerima. Lanjut, di dalam IP security itu sendiri ada layanannya. Nah, layanan yang pertama itu data confidentiality. Nah, data confidentiality ini pengiriman data dapat mengenkripsi paket data sebelum dilakukan transmit data. Nah, sedangkan yang kedua itu data integrity, di mana penerima dapat mengautentikasi paket yang dikirimkan oleh pengirim untuk meyakinkan bahwa data tidak dapat dibajak selama transmisi. Sedangkan yang ketiga data origin authentication itu merupakan penerima yang dapat mengautentikasi dari mana asal paket IPsec yang dikirimkan. Yang terakhir itu ada anti-replay. Anti-replay sendiri itu penerima dapat mendeteksi dan menolak paket yang telah dibajak. Sedangkan jenis-jenis IPsec itu sendiri ada AHA. AHA itu sendiri Authentication Header. Authentication itu sendiri sumber data dan proteksi terhadap pencurian data. Protokol AHA itu sendiri dibuat dengan melakukan enkapsulasi paket IP asli ke dalam paket baru yang mengandung IP header yang baru, yaitu AHA header disertai dengan header asli. Isi data yang dikirimkan melalui protokol AHA bersifat clear text, sehingga tunnel yang berdasarkan protokol AHA ini tidak menyediakan kepastian data. Nah, sedangkan ESP atau Encapsulation Security Payload dapat menyediakan kepastian data, autentikasi sumber data, dan proteksi terhadap gangguan pada data. Protokol ISP itu sendiri dibuat dengan melakukan enkripsi pada paket IP dan membuat IP lain yang mengandung header IP asli dan header ISP. Data yang terenkripsi itu sendiri juga mengandung header IP asli dan trailer ISP. Separuhnya transkripsi dan sebagiannya tidak. Nah, di sini ada format AHA IP. Di paling atas itu ada header, habis itu ada security-nya dan authentication datanya. Sedangkan format ISP itu sendiri bisa dilihat di sini ada security parameternya, sequence number, payload data. Di sini ada padding dari 0 sampai 255 byte dan authentication data itu sendiri. Nah, di sini dengan adanya AHA dan ISP di dalam IPsec ada juga kelebihan di dalam IPsec itu sendiri. Nah, IPsec itu sendiri dapat melindungi protokol yang berjalan di atas IP pada medium apapun yang dapat digunakan IP. Nah, yang kedua itu IP sendiri
menyediakan keamanan secara transparan. Nah, jadi di sisi aplikasi user tidak perlu menyadari keberadaannya. IPsec. Yang ketiga itu IPsec dirancang untuk memenuhi standar baru IPv6 tanpa melakukan IPv4 yang sekarang digunakan. Dan yang keempat itu perancangan IPsec tidak seharusnya menggunakan program algoritma. Sedangkan kekurangan IPsec itu sendiri, IPsec terlalu kompleks. Yang kedua itu beberapa dokumentasinya mengandung beberapa kesalahan, dan yang ketiga beberapa algoritma default yang digunakan IPsec telah dapat dipecahkan atau dianggap tidak aman. Ya, sekian dari presentasi saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Bima Putra Prayoga atau bisa dipanggil dengan Bima. Saya di sini akan menjelaskan mengenai TLS atau Transport Layer Security. Ayo kita bahas bersama. Transport Layer Security atau yang disingkat dengan TLS itu memiliki pendahulu. Pendahulunya itu adalah SSL atau Secure Socket Layer. Oke. Kemudian TLS dan SSL sendiri itu merupakan protokol kriptografi untuk menyediakan komunikasi internet yang aman melalui internet. TLS dan SSL sendiri menggunakan sertifikat X509 dalam menyelenggarakan enkripsinya. Dalam Internet Protocol, TLS dan SSL melakukan enkripsi pada application layer. Hasil enkripsi yang tadi itu diberikan ke transfer layer untuk dilanjutkan ke proses pengirimannya. Perlu diperhatikan di sini karena menggunakan sertifikat X509, TLS itu menggunakan sertifikat authority untuk memastikan enkripsi yang menggunakan public key infrastruktur dapat berlangsung dengan aman. Enkripsi yang digunakan itu menggunakan enkripsi asimetris, di mana asimetris itu merupakan enkripsi yang menggunakan private key dan public key sebagai sistem untuk enkripsinya. Kemudian kita mendapatkan gambar layar dalam Internet Protocol, bisa dilihat pada layar laptop Anda atau PC Anda. Kita bahas bersama. Di sini ada dua, ada network topologi dan data flow. Pada network topologi itu secara garis besar kalau saya bilang, yaitu host pengirim mengirimkan datanya kepada routernya, kemudian dari router dikirimkan ke router penerima menggunakan media, kemudian ditampilkan lagi di host atau penerimanya. Sedangkan pada data flow-nya sebenarnya data itu mengalami proses enkapsulasi di sini. Pada aplikasi data di enkapsulasi pada aplikasi layer atau user interface, kemudian ke transfer layer, internet layer, link layer, kemudian dikirimkan ke router dari pengirim menggunakan kabel Ethernet atau kabelan, bisa juga dengan wifi, tergantung apa yang ada. Kemudian di dalam routernya itu data mengalami proses decapsulation atau dekapsulasi pada layar link, kemudian layar internet dienkapsulasi lagi pada layar link, kemudian dikirimkan ke router penerima menggunakan media transmisi berupa fiber, satelit atau media telekomunikasi lainnya. Kemudian pada router penerima, di dekapsulasi lagi dari layar link, kemudian di layar internet dienkapsulasi lagi pada layar link dan dikirim ke penerimanya dari router penerima menggunakan kabel LAN atau Wi-Fi. Pada penerima mengalami proses dekapsulasi dari pada layar link, internet ke layar transport, kemudian terakhir ke application atau user interface. TLS dan SSL ini banyak digunakan dalam web browsing, pengiriman email, penerimaan email, dan juga voice over IP. Dalam web browsing kita mengenal dengan HTTPS. Dalam pengiriman dan penerimaan email ada port-port yang digunakan untuk melakukan koneksi SSL. Oke, kita lanjutkan. Keuntungan di sini ada beberapa. Keuntungan pertama itu menggunakan SSL itu sambungan bersifat pribadi atau aman. Maksudnya adalah karena kriptografi menggunakan asimetris digunakan untuk mengenkripsi data yang ditransmisikan. Kunci untuk enkripsinya sendiri merupakan kunci asimetris seperti yang sebelumnya saya jelaskan, yang dibuat unik untuk setiap koneksi dan didasarkan pada kerahasiaan bersama yang dinegosiasikan pada awal sesi. Kemudian server dan klien menegosiasikan rincian algoritma enkripsi dan kunci kriptografi yang digunakan sebelum data byte pertama ditransmisikan. Kemudian keuntungan kedua itu ada identitas para pihak komunikasi dapat dikonfirmasi dengan menggunakan kriptografi kunci publik. Ini maksudnya autentikasi ini dibuat opsional, namun umumnya dibutuhkan setidaknya satu pihak, biasanya si server. Kemudian keuntungan terakhir ada sambungan memastikan integritas.
Karena setiap pesan yang dikirim mencakup pemeriksaan integritas, pesan menggunakan kode autentikasi pesan untuk mencegah kehilangan atau perubahan data yang tidak terdeteksi selama pengiriman. Kemudian, sebelum klien dan server dapat memulai bertukar informasi yang dilindungi oleh TLS, mereka harus dengan aman menukar atau menyetujui kunci enkripsi dan cipher yang digunakan saat mengenkripsi data. Di antara metode-metode yang digunakan untuk pertukaran kunci itu yang disepakati itu bisa dilihat pada layar Anda lagi. Di sana ada yang digunakan, ada kunci publik dan pribadi yang dihasilkan dengan RSA. Kemudian ada Diffie-Hellman singkat, elliptic curve Diffie-Hellman lagi. Kemudian ada anonim Diffie-Hellman, kunci praberbagi, dan yang terakhir ada secure remote password. Nah, yang tadi itu merupakan metode-metode yang bisa digunakan. Oke, sekian dari saya penjelasan mengenai TLS. Berikut ada daftar pustakanya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. Yang pertama, pengertian dari HTTPS itu sendiri. HTTPS itu sendiri singkatan dari Hypertext Transfer Protocol Secure. Pengertiannya adalah kombinasi dari Hypertext Transfer Protocol dan Secure Socket Layer Protocol atau SSL atau Transfer Layer Secure atau TLS. Fungsinya untuk menyediakan komunikasi transkripsi antara web server dan klien. Yang berikutnya, perbedaan HTTPS dan HTTP. Ada 3 perbedaannya, yaitu dari segi keamanan data yang dikirimkan. Ada autentikasi server, yaitu pengguna yakin sepenuhnya bahwa pengguna sedang berkomunikasi dengan server yang ia tuju. Yang kedua, kerahasiaan data. Data yang ditransmisikan tidak akan bisa dipahami oleh pihak lain karena data telah dienkripsi. Nah, yang berikutnya adalah integrasi data, di mana data yang sedang ditransmisikan tidak dapat diubah oleh pihak lain karena akan divalidasi oleh message autentikasi. Perbedaan yang kedua, port yang digunakan. HTTP sendiri menggunakan port 80, sedangkan HTTPS menggunakan port 443. Yang ketiga, kebutuhan SSL. Untuk dapat menggunakan protokol HTTPS, kita diharuskan memiliki sertifikat SSL atau Secure Socket Layer, di mana adalah teknologi keamanan yang memungkinkan untuk melakukan enkripsi terhadap data yang akan ditransmisikan antara klien dan server. Cara kerja dari HTTPS sendiri. Untuk mempersiapkan web server untuk koneksi HTTPS penerima harus sebagai administrator dan membuat sertifikat kunci publik untuk server web. Sertifikat ini dapat dibuat untuk server berbasis Linux dengan alat seperti OpenSSL. Bila menggunakan koneksi HTTPS, server merespon koneksi awal dengan menawarkan daftar metode enkripsi mendukung. Sebagai tanggapan, klien memilih metode sambungan dan klien dan sertifikasi server pertukaran untuk autentikasi identitas mereka. Setelah ini dilakukan, kedua belah pihak bertukar informasi terinskripsi setelah memastikan bahwa kedua menggunakan tombol yang sama dan koneksi ditutup. Untuk host koneksi HTTPS, server harus memiliki sertifikat kunci publik dan informasi kunci dengan sertifikat identitas pemilik kunci itu. Sertifikat kebanyakan diverifikasi oleh pihak ketiga sehingga klien yakin bahwa kunci adalah aman. Adapun kesimpulan dari HTTPS itu sendiri, data paket yang dikirim menggunakan HTTPS dienkripsi. Orang tidak dapat melihat data paket dalam jaringan publik. Itu sebabnya HTTPS biasanya digunakan untuk perbankan atau transaksi di internet, dan halaman login atau halaman lain perlu juga untuk menggunakan enkripsi data. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Setiaji.
dari TTX4002 akan menjelaskan Secure Secret Layer. Nah, kali ini pengertian SSL. SSL sendiri merupakan Secure Secret Layer adalah lapisan keamanan untuk melindungi transaksi di website dengan teknologi enkripsi data yang canggih. Nah, kenapa sih kita harus mengenkripsi data pada proses transaksi? Nah, dikarenakan ketika kita melakukan transaksi dari klien ke suatu website itu supaya bisa terlindungi dari transaksi tersebut, supaya aman, supaya secure. Jadi transaksi yang dilakukan emang benar-benar cuma klien sama si websitenya atau servernya. Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan pihak ketiga, dan si pihak ketiga nggak dapat bisa membobol dari website tersebut. Nah, contoh penggunaan SSL. SSL itu ya, nah seperti ini ya. Ketika kita melihat atau browsing Google Chrome misalkan. Nah, kita di sini akan menemukan SSL tersebut. Nah, dalam Google ini dia menggunakan CA atau Certificate Authority dari DigiCert. Nah, DigiCert di sini berperan sebagai penyedia layanan SSL sendiri. Nah, terus kemudian di sini juga ada Mozilla. Nah, ketika Mozilla ini juga menggunakan DigiCert ya. Nah, ketika suatu website menggunakan SSL, dia maka akan ada tandanya yaitu padlock. Nah, padlocknya seperti di sini ya. Nah, seperti website yang lain atau dengan green bar. Nah, oke, di sini ada Internet Explorer, ada Opera dan juga Safari. Nah, kemudian manfaat SSL. Nah, manfaat SSL. Manfaat SSL itu sangat luar biasa ya. Jadi meningkatkan kepercayaan pengunjung website untuk melakukan transaksi atau bisnis dengan Anda. Misalkan teman-teman menggunakan atau membuat website transaksi jual beli, misalkan jual beli singkong. Nah, ketika atau produk-produk kecantikan atau apalah yang jelas merupakan suatu website yang dibutuhkannya transaksi, itu akan lebih secure jika menggunakan SSL. Nah, ketika menggunakan SSL, data-data seperti data PIN, password, ID teman-teman maka akan secure. Jadi istilahnya minimal dari hacker gitu. Nah, terus di sini ada mengamankan transaksi yang ada di website dengan enkripsi terhadap data kartu kredit, password dan macam-macam. Nah, kemudian website yang menggunakan SSL itu biasanya mendapatkan ranking SEO yang lebih baik Google dibandingkan dengan website yang tidak diproteksi dengan SSL. Nah, apa sih ranking SEO? Nah, ranking SEO sebenarnya itu ketika seperti misalkan kita meng-search Indonesia misalkan. Indonesia. Nah, tetap nah, kita maka yang paling atas muncul yaitu website yang biasanya menggunakan SSL terlebih dahulu gitu. Jadi yang kalau tidak menggunakan SSL biasanya di bawah, di bagian-bagian bawah seperti itu. Nah, kemudian ada cara kerja SSL ya di sini ya. Cara kerja SSL ya, berikut merupakan cara kerja SSL. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Di sini ada web browser, juga ada web server. Nah, browser terhubung dengan server web yang dijamin dengan SSL atau HTTPS. Browser minta agar server mengidentifikasi diri. Nah, ketika terjadi proses identifikasi diri, kemudian server mengirimkan salinan SSL certificate termasuk kunci public server. Nah, kunci public server di sini gunanya adalah untuk proses enkripsi ya. Nah, kemudian browser memeriksa sumber sertifikat pada daftar CA. CA ya di sini dari web browsernya memeriksa sumber sertifikat dari daftar CA atau Certificate Authority yang terpercaya dan memastikan bahwa sertifikat tersebut belum berakhir dan tidak ditarik kembali, dan nama yang digunakan berlaku untuk website serta terhubung. Jika browser mempercayai sertifikat, lalu akan menciptakan, mengenkripsi dan mengirimkan kembali kunci simetris sesi dengan menggunakan kunci public server. Nah, kemudian dari web server ke web browsernya, si server ini mendeskripsi kunci simetris sesi menggunakan kunci pribadi dan mengirimkan kembali pengakuan dan dienkripsi dengan kunci sesi untuk memulai sesi
enkripsinya. Nah, kemudian proses terakhir yaitu server dan browser. Ya, keduanya ini ya mengenkripsi semua data dengan kunci sesi. Nah, seperti itu. Ya, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis SSL. Nah, jenis-jenis SSL yang pertama itu ada Domain Validation SSL Certificate. Nah, sertifikat SSL yang ini merupakan dinilai yang paling murah karena hanya divalidasi melalui email saja. Nah, kemudian ada Organization Validation SSL Certificate atau OV SSL Certificate. Nah, dipakai untuk organisasi-organisasi tertentu atau badan usaha biasanya seperti itu. Nah, kemudian ada Extended Validation SSL Certificate. Nah, di sini Extended Validation SSL Certificate biasanya merupakan kelas yang paling premium, ibaratnya yang paling mahal gitu. Jadi ketika menggunakan Extended Validation SSL Certificate ya, website kita itu dipastikan benar-benar browsernya itu benar-benar secure gitu. Nah, kemudian kekurangan SSL, biaya tinggi. Nah, karena yang tadi ya kekurangan SSL biaya tinggi karena kan SSL semakin secure maka semakin tinggi biayanya. Nah, kemudian performa karena informasi yang Anda kirim harus melalui proses enkripsi lebih dahulu. Pada server ini membutuhkan sumber daya tambahan pada server. Informasi yang Anda kirim mesti di-encrypt oleh server. Nah, seperti itu penjelasan dari SSL dari saya. Terima kasih. Jangan lupa please like and subscribe. Terima kasih.